Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarnika Syaini Rahmanisa. Di sini saya akan mengerjakan atau menjawab tugas kewirausahaan, yaitu pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut James E.F. Stoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Dan menurut Profesor Wijaya, arti komunikasi adalah hubungan kontak antara individu maupun kelompok. Dan mengapa ilmu komunikasi harus dipelajari? Karena seperti namanya, ilmu komunikasi akan memberikan kita wawasan luas tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar, sehingga pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Dan apa itu komunikasi secara makro maupun mikro? Pertama adalah komunikasi secara makro, yaitu model makro adalah proses komunikasi. Model makro adalah model komunikasi yang terdiri 9 elemen. 2 elemen sebagai pihak utama, yaitu pengirim dan penerima. 2 elemen lainnya mempresentasikan alat komunikasi utama, yaitu pesan dan media. Seperti contoh kita sekarang, pasti ini termasuk dengan komunikasi makro. Sedangkan mikro adalah pendekatan mikro dalam komunikasi organisasi, adalah komunikasi antar anggota dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, sesama anggota dan bagian dalam organisasi saling berkomunikasi sehingga menimbulkan kesan kerjasama yang baik. Ini makro dan mikro pasti itu berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari dan sering kita lakukan. Dan selanjutnya adalah bagaimana arus informasi ke atas. Yang dimaksud dengan arus informasi ke atas itu dibandingkan arus ini bertentangan terbalik dengan komunikasi ke bawah ya. Ini kecenderungan karyawan untuk menyembunyikan pemikiran mereka. Ini ke atas, ibaratkan dalam dunia kerja itu komunikasi yang antara karyawan dan atasan. Dan yang kedua itu perasaan bahwa atasan tidak tertarik dengan permasalahan diri karyawan, kurangnya penghargaan bagi karyawan yang telah melakukan arus informasi ke atas. Perasaan bahwa atasan tidak dapat dihubungi dan menanggapi hal yang disampaikan karyawan. Dan beberapa jenis pesan dalam informasi ke atas adalah umpan balik tentang sikap dan perasaan karyawan, permasalahan yang dihadapi, praktik dan kebijakan organisasi, sasaran perbaikan ide baru, keluhan karyawan, serta peningkatan keterlibatan karyawan. Dan strategi komunikasi adalah salah satu cara menggunakan atau mengatur pelaksanaan sebuah proses komunikasi, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi untuk mencapai satu tujuan komunikasi yang efektif. Apa saja tahapan komunikasi yang efektif? Yaitu informasi yang lengkap, penyampaian yang ringkas, meningkatkan yang penuh pertimbangan, disampaikan secara jelas, informasi bersifat nyata, berkomunikasi dengan tata krama, dan menyampaikan informasi yang sudah teruji kebenarannya. Terima kasih.